Saat ini saya sedang berada di wilayah RW 16 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Saat ini saya sedang meliput kegiatan anak-anak muda di wilayah ini yang mempunyai kreativitas yang tinggi, di mana mereka memanfaatkan baju dan bahan bekas menjadi sebuah pot kembang dan bunga yang bernilai ekonomis. Seperti terlihat dalam gambar, Mas Adi Nugroho, salah satu inisiator kegiatan ini, sedang bersiap membuat pot dari bahan baju dan bahan pakaian bekas. Seperti ini pemirsa. Bung, ambilin air Bung, tolong Bung, di aqua air. Ini pemirsa, hasil karya dari para pemuda RW 16 berupa pot bunga yang beraneka ragam dan motif yang telah mereka hasilkan selama ini dari barang-barang bekas menjadi barang bernilai ekonomis. Peminatnya pun nggak main-main pemirsa, banyak sekali peminat yang berniat, warga yang ingin membeli barang-barang kerajinan yang mereka buat ini. Ini salah satu kegiatan pengecatan pemirsa. Pot-pot yang telah kering dan jadi dicat, diberi aneka warna untuk menarik, agar lebih menarik tampilannya. Mungkin berbeda dengan yang sering Anda lihat selama ini ya pemirsa. Pot-potnya terlihat unik dan eksentrik pemirsa. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatan awalnya nih pemirsa. Kita saksikan lagi ke depan. Ini pemirsa, Mas Adi Nugroho sedang mempersiapkan adonan yang akan membuat pakaian dari bahan pakaian bekas agar jadi mengeras, membentuk pola yang telah dibuat sebelumnya pemirsa. Sementara latar belakang dari Mas Adi itu terlihat sejumlah pot yang setengah jadi yang telah diberi adonan semen yang kemudian dijemur untuk mengeras sehingga membentuk seperti ini pemirsa. Ini masih belum jadi pemirsa karena harus masih dalam beberapa kali pekerjaan pemolesan. Mas Adi, bisa jelaskan Mas Adi, ini lagi proses apa nih Mas Adi? Ini lagi proses masuk tahap awal nih. Mau masuk ke tahap molak motif desain dicampur. Itu bahan bekas dikasih apa itu? Bahan bekas ini dicampurin sama adukan semen. Adukan semen, membentuk pola ya. Untuk pola. Ini proses awalnya nih. Ini berapa langkah sih Mas Adi tadi katanya 4 ya, 4 proses ya? Tahapan. Bisa dijelaskan sama Mas Adi, biar pemirsa tahu nih. Untuk tahapan pertama ya ini nih yang lagi lakuin. Nanti setelah masuk tahapan kedua, selanjutnya itu tahapan lapis. Lapis
pelapisan lagi. Jadi untuk tujuannya itu buat supaya agar lebih keras lagi lah, agar lebih tebal lagi untuk polanya. Nah selanjutnya masuk ke proses tahap pengecekan. Istilahnya kalau misalnya udah kering kayak gini nih, terus kita cek nih, kita lihat-lihat dulu kalau misalnya sumpah masih ada yang agak retak, terus agak misalnya kurang rapi, nanti kita bisa tambahin lagi pakai adukan ini. Terus selanjutnya tuh masuk ke tahap proses yang keempat, itu finishing, itu proses pengecetan. Itu sih. Terlihat simpel kayaknya Mas Adi. Semua orang bisa Mas Adi nih kalau mau bikin. Bisa. Dengan meniru yang seperti yang ada di gambar ini ya. Iya, yang penting ada kemauan aja. Bisa kok. Ini nggak harus orang-orang tertentu. Apakah perlu biaya mahal Mas Adi? Enggak. Modal ini mah bener-bener cukup terjangkau kok. Kalau saya bilang mah, istilahnya modal semen 1 kilo udah bisa jadi sih. Ketemu sama bahan utamanya ini, yaitu kain bekas ini. Ini gimana sih ceritanya bisa terbentuk ini kegiatan ini? Cerita awalnya, latar belakangnya gimana sih? Awal mulanya sih ya dari ngobrol-ngobrol biasa, iseng, yang masih tadinya masih nggak gitaran, ngobrol. Cuman ini kalau dilihat kan sekarang nih anak-anak pemuda di sini tuh kayaknya tuh udah mulai pengen nih, kayaknya cari suasana yang baru lah, apalagi di masa pandemi ini kan, maaf aja istilahnya masih istilahnya kayak ada yang PHK, terus memberhentikan kerjaannya dari kerjaannya ya. Jadi mungkin emang udah jalannya kali ya istilahnya, ya udahlah coba kita bikin suasana apa sih, kreasi-kreasi yang istilahnya walaupun ini udah ada ya sebenarnya, kayak misalnya di YouTube ya, sebenarnya kita idenya juga ya dari YouTube itu sendiri gitu. Ini setelah ini didiamkan berapa lama di Mas Adi? Kalau abis ini nih Sampai kering gitu? kali 24 jam. Untuk Kering kering. di awal ya. Terus nanti jadinya seperti apa Mas Adi? Untuk kalau jadinya nih, ini udah masuk tahap proses pengecekan dan pengamplasan untuk merapikan yang gradasi-gradasi yang seperti ini nih. Oh, setelah jadi harus dihaluskan lagi ya? Haluskan lagi, diamplas pakai amplas kasar. Jadi istilahnya setelah udah itu baru masuk tahap proses selanjutnya. Kalau untuk peminat gimana nih Mas Adi? Peminat pot bunga unik ini nih? Kalau untuk peminat nih, tenang aja, untuk awalan ini kita marketnya ke lingkungan dulu ya. Ya. Jadi emang insya Allah kalau emang ada jalannya, ya mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin kita bisa lewat, apalagi sosial media sekarang kita udah bisa jualan ya. Ya. Paling ya nanti kita bisa upload di marketplace. Ini per hari mampu berapa bikin ini nih pot? Per hari untuk sekarang ini kita produksi itu setiap harinya 4. Ini ada namanya nggak sih, namanya pot apa gitu namanya? Sih sebenarnya namanya ya pot kreasi pemuda RW 016 sih. Kalau untuk nama bener-bener ininya sih belum. Cuma istilahnya pot apa? Pot pemuda RW 016 aja kalau untuk masalah namanya. Ini berarti setelah ini kering, Ya. kemudian dipoles, kemudian dicat ya? Ya. Mana dicat? Dicat Sebelah situ ya? sebelah situ. Masih sering main komunitas-komunitas. Nih pemirsa, setelah kering dan dipoles rapi, pot-pot yang tadi udah selesai dicat untuk lebih menarik tampilannya pemirsa. Diberi berbagai macam warna dan motif. Biasanya doang dia. Ini kan yang ini hampir apa ini? Mualah sama bantu. Ya kawinnya asli banyak bumbu. Beneran. Bang Adi, bisa dikasih lihat nih yang udah jadi Bang Adi? Oh, yang udah jadi. Yang mana sih Bang Adi? Contohnya nih hasil karya anak-anak muda sini. Display yang udah jadi. Contoh-contohnya seperti ini, di berbagai macam motif, model, kreasi anak-anak, jadi istilahnya ya bebas berkarya. Bebas ya berkreatif ya, aktivitas ya. Terima kasih Mas Adi ya, selamat berkarya. Siap.